Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu materi dari Mbak Ruli tentang jadikan rumahmu sebagai rahim penghafal Al-Quran. Sebelumnya saya akan bacakan CV-nya Mbak Ruli. Bisa ditampilkan CV-nya? Ya. Nama Ustadzah Ruli Kurnia Dwi Cahyani, SPD, tempat tanggal lahir Magetan 15 Februari 1977. Alamat Komplek Bojong Koneng Makmur, Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung. Suami Freddy Ekridiansyah, ST. Anak ada 3. Yang pertama Hilyah Nadhirah, Hafizoh ya, kelas 12. SMA berarti ya, kelas 3. Kemudian yang kedua Ulfi Fitria, yang sudah Hafizoh juga, Alhamdulillah. Sekarang sekolahnya di SMP Pondok Quran ya Mbak ya, kelas 9. Kemudian yang ketiga Atifa Zakia, di usia kelas 4 SD, sekarang sudah memiliki ya, Masya Allah. Ini memang benar-benar menjadi keluarga penghafal Al-Quran ya, yang bisa kita ikuti jejaknya. Pendidikan S1 Bahasa Inggris UPI. Kemudian Ustadzah Ruli juga menyelesaikan hafalannya 30 juz di Pondok Quran di Ujung Berung ya, di Bandung. Kebetulan Pondok Quran ini jadi tempat sekolah anak saya dan Mbak Ruli ya pada saat ini. Anak kami semua ada di Pondok Quran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita semua untuk bisa melahirkan hafiz dan hafizah. Aktivitas beliau yang pertama konselor keluarga dan pengurus Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, pengajar tahfiz ibu-ibu, pengelola usaha online shop juga. Jadi perlu diketahui mungkin ya, Mbak Ruli ini supplier saya juga. Jadi Masya Allah, di tengah aktivitas beliau yang super sibuk, masih menyempatkan diri untuk memiliki bisnis ya, yang ditangani langsung oleh beliau. Kemudian juga mengelola bank sampah HL Unit BKM, kemudian penasehat Sekolah Ibu Rumah Keluarga Indonesia, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, kemudian mengisi majelis taklim dan seminar-seminar parenting, dan terakhir salah satu penulis buku dalam dekapan Mukjizat Al-Quran. Ini buku yang luar biasa ya, bagi yang belum pernah membaca, mungkin ini bisa menjadi sebuah alternatif ya, bacaan untuk bisa memotivasi para ibu yang memiliki aktivitas padat, tetapi bisa juga mewujudkan mimpinya menjadi sosok hafizoh ya. Saya baca bukunya pada saat itu tidak berhenti menangis ya Mbak ya, Masya Allah. Dan ini semua adalah kisah nyata yang ada dalam buku Dekapan Mukjizat Al-Quran. Ya. Masih ada nggak Mbak bukunya? Mungkin masih bisa banyak. Di Sigma bukunya ada. Oh iya. Kalau di Gramedia ada nggak Mbak? Belum ada, baru di Sigma aja. Oh, iya. Ya, jadi kepada ibu-ibu, teteh-teteh yang ingin membangkitkan semangat ya untuk menjadi penghafal Al-Quran, buku dalam Dekapan Mukjizat Al-Quran ini bisa menjadi bacaan yang sangat menarik ya untuk bisa menyemangati kita semua. Moto beliau bersama Al-Quran bermanfaat bagi sesama. Ya, demikian kurikulum vitae pemateri webinar Quran kita pada sesi kedua ini. Selanjutnya kepada Ustadzah Ruli, saya persilakan untuk menyampaikan materinya 45 menit ke depan. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah Teh Nati. Senang sekali bertemu kembali dengan sahabat saya pada pagi hari ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita yang tidak bisa kita
hitung satu persatu. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan bertamu Al-Quran. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan, Insya Allah ya, betapa ini semuanya adalah karunia Allah SWT, bukan karena kelebihan kita, kehebatan kita, tapi semuanya betul-betul murni hanya pemberian Allah SWT. Mari kita senantiasa bersyukur dan memohon agar semua kenikmatan itu tidak diambil oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah nanti. Dan pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bertetangga dengan beliau di surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua PD Salimah Subang, Ibu Siti Nurjanah, beserta seluruh jajarannya. Barakallah atas dibentuknya atau di launchingnya Baitul Quran Salimah ya. Masya Allah, semoga ini menjadi ladang dakwah yang kalau kayak gini gimana? semakin Maksudnya kan luas lagi bagi Salimah insya Allah. Kemudian juga yang saya hormati Ustadz Sofyan yang telah menyampaikan materi pertama tadi, Masya Allah, sangat menginspirasi dan mengingatkan kembali atas tazkirah bagi saya pribadi. Bagaimana kemudian kebutuhan berinteraksi dengan Al-Quran ini bukanlah karena keluangan waktu ya. Saya betul-betul merasakannya. Bagaimana ketika saya dulu waktu banyak, ada pembantu, ada sopir, saya tinggal kasih uang perintah-perintah aja begitu ya. Tapi ternyata pada saat itu saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Justru ketika kemudian pembantu resign karena sakit, sopir ikut suami karena beliau bertugas keluar kota, dinasnya pindah dan sebagainya, ketika semua saya kerjakan sendiri ya, tidak ada waktu itu sangat-sangat terbatas sekali begitu ya. Tapi ternyata pada saat itulah Allah memberikan kemudahan, memberikan kelapangan hati, sehingga kemudian kami sekeluarga mendapat keberkahan dan mendapat karunia untuk bersama-sama berinteraksi bersama Al-Quran, berupaya sekuat tenaga untuk memantaskan diri menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Rabbal alamin, insyaallah. Baik, pada dan juga mungkin saya sampaikan juga yang saya hormati semua para peserta webinar pada pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang sudah kita niatkan dari rumah kita masing-masing dicuci kotor. Amal kebaikan kita. Baik ya, ini menjadi satu tema yang sangat berat bagi saya karena sebenarnya saya merasa bahwa belum 100% rumah kami bisa menjadi rahim dari penghafal Al-Quran ya. Karena memang ada waktu-waktu yang anak-anak kemudian kami titipkan di pesantren karena memang mereka menginginkan hal itu gitu ya. Kemudian yang mudah-mudahan ya ini menjadi motivasi ya bagi kami untuk kemudian ketika anak-anak nanti kembali dari pesantren pun juga bisa senantiasa istiqomah bersama Al-Quran gitu ya. Dan saya sendiri waktu itu tidak nyantri ya, saya di rumah dan saya datang setiap hari kepada guru gitu, kepada ustadz dan ustadzah di pesantren anak saya, sehingga kemudian ini adalah satu tantangan gitu ya yang kami rasakan, bagaimana kemudian mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan pertolongannya agar ketika kami kembali ke rumah pun gitu ya, saya dan anak-anak nanti akhirnya bisa menjadikan rumah kami menjadi rumah yang senantiasa dijadikan sebagai tempat untuk berlomba-lomba berinteraksi bersama Al-Quran, insya Allah.
Baik, slide yang pertama yang diminta oleh panitia, saya menyampaikan tentang bagaimana orang tua untuk menjaga fitrah anak-anaknya. Jadi latar belakang saya sebagai konselor keluarga yang hampir setiap hari saya dan teman-teman mendapatkan klien-klien dalam tanda kutip disebut anak bermasalah, disebut keluarga bermasalah, disebut pasangan yang bermasalah. Tapi sebenarnya khusus untuk anak-anak, saya pribadi dan juga teman-teman melihat bahwa sebenarnya tidak ada anak-anak yang bermasalah. Tidak ada anak-anak yang bermasalah. Jadi anak-anak itu ketika kemudian mereka seolah-olah dicap sebagai anak bermasalah, pada dasarnya mereka sedang keluar sedikit dari fitrahnya. Ya, dia sedang tidak ada di dalam fitrahnya. Kalau dia kembali lagi kepada fitrahnya, maka insya Allah anak-anak itu pun akan menjadi anak-anak yang baik. Itu yang saya alami dan juga saya rasakan setiap hari, begitu ya, bagaimana kemudian orang tua, begitu ya, orang tua itu betul-betul menjadi kunci bahwa ketika kemudian anak-anak itu dirasa keluar dari fitrahnya, maka seharusnya itu adalah warning bagi orang tua, peringatan bagi orang tua gitu. Jadi jangan salahkan anak-anak, tapi kita sebagai orang tua harusnya mengevaluasi diri sejauh mana hubungan kita dengan Allah SWT, kemudian sejauh mana kita menjaga anak-anak kita. Karena ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ya, ini perintahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itu agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang sudah sangat masyhur gitu ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka ini yang kita sebagai orang tua yang sudah dikarunia oleh anak menjadi landasan ya bagi kita untuk kemudian senantiasa berhati-hati ya, karena sesungguhnya cerminan kita itu ada pada anak-anak. Anak-anak itu adalah cerminan kita. Bagaimana kita itu bisa kita lihat dari bagaimana anak-anak kita. Maka insya Allah ketika setiap orang tua senantiasa menjaga hal ini, anak-anak akan merasakan itu janati. Ya, kenapa anak-anak itu ada yang kemudian dia tidak betah di rumah, kemudian dia mencari pelarian, mencari teman-temannya, mencari gengnya, mencari komunitasnya, yang bisa jadi dari situlah kemudian mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif ya. Karena apa? Karena tangki jiwa anak itu kosong. Dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan suasana ataupun mendapatkan kondisi rumahnya sebagai bait jannati. Kalau setiap keluarga berusaha, setiap orang tua berusaha untuk kemudian menciptakan keluarga rumah itu adalah menjadi bait jannati, maka insya Allah tidak ada anak-anak yang harus curhat, harus mencari pelampiasan di tempat lain, karena dia sudah cukup mendapatkan apa yang dia butuhkan, fitrahnya itu terjaga, dan kemudian dia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang kemudian dia merasa bahagia di dalam keluarga itu. Nah, slide selanjutnya Teh. Ya, jadi
Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki kolbu, hati yang suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Dia di dunia, kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan perbuatan tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan rugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan, dan mengajarkan akhlak yang baik. Ini yang banyak sekali dicurhatkan ya oleh ibu-ibu, oleh orang tua ya kepada kami para konselor itu, dan termasuk juga ini tadhkirah ya bagi saya pribadi ya. Bagaimana kemudian banyak orang tua yang merasa terlambat ya. Jadi aduh anak saya udah umur belasan tahun, anak saya udah umur 19 tahun, tapi sholat aja masih susah, tapi ini dan sebagainya gitu. Banyak orang tua yang merasa terlambat ya dalam hal ini gitu. Jadi ketika kemudian kita menghadapi atau merasakan hal-hal yang sepertinya kok saya belum menjadi orang tua yang baik, belum bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan pendidikan, meluruskan dan mengajarkan akhlak yang baik bagi anak-anak. Janganlah kemudian kita berputus asa. Ya. Janganlah pernah kita berputus asa. Saya pernah dicurhati oleh seorang ibu yang dia merasa sangat putus asa dengan kondisi salah satu anaknya. Jadi ada 4 anaknya yang kemudian salah satunya itu mengalami satu penyimpangan fitrah ya. Jadi ketika kemudian anaknya ini jauh dari Islam, kemudian bahkan terkena pergaulan bebas dan pergaulan-pergaulan kenakalan remaja dan sebagainya. Si ibu ini mengatakan, udahlah, biarinlah, aku nggak apa-apalah kehilangan satu anak. Auzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang ibu harus betul-betul menjaga lintasan pikiran kita, lintasan hati kita, ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kemudian kita ada kata menyerah. Jangan sampai kemudian kita ada kata pesimis, putus asa. Karena insya Allah ketika selama kita masih ada di dunia, selama kita masih ada nafas, masih hidup, maka insya Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mendidik anak lagi, meskipun kondisinya mungkin anaknya sudah dewasa, sudah besar, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini yang perlu kemudian kita semua camkan gitu ya bagi ibu-ibu. Jangan pernah ada perasaan putus asa, jangan pernah ada perasaan menyerah, bahwa Allah itu maha kuasa, maha memberikan pertolongannya, dan pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau kita yakin, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan senantiasa kita temui. Selanjutnya teh, ya jadi untuk itu ketika kita sudah berusaha menjaga fitrah anak-anak dengan memberikan pendidikan yang terbaik, dengan menjaganya dan memberikan contoh-contoh akhlak-akhlak yang baik, dan kita berusaha untuk menginstal software terbaik ya, sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Jadi kapan menginstal software itu? Ya sebelum anak-anak ada. Ya. Dulu saya betul-betul merasakan pengalaman pribadi bagaimana kemudian saya sangat bersemangat untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran ketika kuliah ya, ketika kuliah. Dan saya sangat mempunyai cita-cita bahwa cita-cita yang kuat sekali bahwa saya ingin menjadi ahlul Quran, saya ingin senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran dan sebagainya. Dan ternyata kemudian saya rasakan sama tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan gitu ya, bahwa ternyata itu semuanya adalah karena karunia dan kekuasaan Allah SWT, pertolongan Allah SWT. Pada saatnya kemudian ketika saya menikah,
ada saat-saatnya penurunan, ada saat-saatnya kemudian itu hanya menjadi satu pengguguran kewajiban gitu. Asal bisa setoran, asal bisa nyontreng, asal bisa laporan, itu saya rasakan gitu. Bagaimana kemudian bahwa kondisi kelapangan hati kita dalam menerima Al-Quran itu betul-betul karena pertolongan Allah SWT. Ya, ketika kemudian sejak sebelum anak-anak itu sudah kita biasakan, kita sebagai calon orang tua ini kemudian menginstal software itu pada jiwa kita, kita upayakan untuk senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran, baik itu membacanya, baik itu mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkan, mengajarkannya. Maka ketika kemudian seorang ibu dikaruniai oleh Allah SWT, dia mengandung seorang anak, maka sesungguhnya pada saat itulah kemudian seharusnya dia semakin memperkuat hubungannya dengan Allah melalui Al-Quran. Insya Allah dengan interaksi yang intensif ya, seorang ibu ketika anak dalam kandungan itu akan senantiasa nyambung dengan anak-anaknya, ya. Akan senantiasa sampai pada anak yang dikandungnya. Bahkan perasaan-perasaan ibunya itu bisa dirasakan oleh anak-anak. Maka insya Allah dengan kemudian pada saat seorang ibu itu mendapat anugerah oleh Allah SWT, mendapat mengandung begitu ya, maka ketika kemudian dia menerimanya dengan senang hati, lapang dada, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan, bagaimana para anbiya dan orang-orang pilihan Allah itu berbahagia dalam kondisi kabad, ya, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi satu yang berat, tapi mereka merasakan bahagia. Itu adalah satu hal yang harus kita upayakan. Bagaimana kemudian pada saat kita dalam kondisi-kondisi berat, kita bisa mencontoh orang-orang yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya berlanjut ketika anak-anak sudah lahir. Jadi ketika anak-anak lahir diazankan, kemudian diberi nama, diakikohi, kemudian dididik, disusui gitu ya. Jadi ketika kemudian seorang ibu menyusui, itu pun juga jangan pernah lepas dari berkomunikasi dengan anak, lantunan-lantunan Al-Quran gitu ya, lantunan-lantunan Al-Quran, kemudian harapan-harapan, doa-doa, agar kemudian anak-anak bisa senantiasa terjaga fitrahnya, senantiasa dalam penjagaan Allah SWT, senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sampai tidak ada selesainya ya. Jadi yang kita harus pahami gitu bahwa pendidikan Al-Quran ini sepanjang hayat, madal hayat, menghafal Al-Quran itu juga sepanjang hayat. Tidak kemudian selesai menyetorkan hafalannya 30 juz udah selesai, berarti tidak. Bahkan tahfiz sendiri itu, kalau guru-guru saya mengatakan pada dasarnya adalah menjaganya itu ketika kemudian kita merojaah, itulah yang sebenarnya perjuangan yang sesungguhnya. Maka ketika kemudian kita memahami bahwa mempunyai anak itu semata-mata karena kekuasaan Allah SWT, bukan karena kehebatan kita. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, itu semuanya adalah kehendak Allah. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Maka ketika kita memahami itu, maka kita akan menggantungkan semuanya hanya pada Allah SWT. Kita betul-betul hanya bergantung pada Allah SWT. Kita memahami bahwa anak itu adalah titipan Allah, maka kita akan berpikir ya, mau ngejewer anak misalkan, mau ngebentak anak, mau berbuat kasar pada anak, kita akan keingetan, oh ya ini kan titipan Allah. Nanti kalau yang menitipkan itu bertanya apa yang sudah kita lakukan kepada titipannya, apa yang bisa kita jawab.
Maka insya Allah ketika itu semuanya kita kembalikan pada Allah SWT, kita akan bisa menerima apapun kondisi anak kita. Bagaimanapun kondisi anak kita, mau laki-laki, mau perempuan, mau dalam kondisi normal secara fisik maupun mungkin mempunyai apa namanya kekhususan begitu ya, atau keistimewaan khusus dan sebagainya, maka insya Allah kita terima dengan lapang dada, karena itu semuanya bukan milik kita. Kenapa kemudian seorang orang tua itu bisa semena-mena berlaku kepada anaknya, karena dia merasa bahwa anak itu miliknya. Karena miliknya, maka sesuka dia akan melakukan apa anaknya mau diapain dan sebagainya. Itu karena semata-mata dia merasakan bahwa itu adalah anak, itu adalah miliknya. Tapi kalau kita memahami bahwa tidak ada peran apapun kita terhadap keberadaan anak, gitu ya. Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, Gurunda kita, saya mengikuti kajian-kajian beliau tentang tarbiyatul aulad, gitu. Bagaimana kemudian kita sebagai orang tua jangan pernah merasa mempunyai memiliki kontribusi terhadap keberadaan anak kita, bahwa kita hanya sebatas sarana kemudian anak itu lahir dari rahim kita, tapi semata-mata keberadaan anak itu hanyalah kekuasaan Allah SWT. Maka ketika kemudian kita memahami bahwa anak-anak itu adalah kekuasaan Allah, kita nggak boleh menguasai anak, kita harus berusaha untuk bagaimana maunya Allah itu, anak-anak itu seperti apa. Kita ikuti apa maunya Allah. Kita ikuti bagaimana kemudian Rasulullah SAW mendidik anak dan sebagainya. Maka insya Allah kita akan merasakan menjadi orang tua itu bukan menjadi satu beban, bukan menjadi suatu hal yang memberatkan. Saya sering sekali curhati bagaimana ibu-ibu, aduh Mbak, aku tiap hari mau berantem aja, anak-anak itu kok kayak jadi musuh gitu ya. Jadi masalah pakaian, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kalau kita memahami anak-anak itu adalah titipan Allah, anak-anak itu belajar dalam kekuasaan Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya percekcokan ataupun juga pertengkaran orang tua dengan anak-anak. Semuanya insya Allah akan terselesaikan gitu, semata-mata ketika kemudian semuanya kembali kepada Allah SWT. Nah, sesudah kemudian kita berusaha untuk terus-menerus menginstal software Al-Quran itu dengan memohon pertolongan Allah SWT gitu ya. Saya kalau melihat anak-anak kemudian ada yang menurun dan sebagainya, saya senantiasa langsung melihat diri sendiri. Biasanya selalu ada yang salah dengan kami orang tuanya ketika kemudian anak-anak mengalami penurunan. Nah, kemudian bagaimana mengawal keluarga untuk mengajak anak menghafal Al-Quran. Jadi pada dasarnya pertama kali yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat ya. Jadi menjadi ahlul Quran itu tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, sehingga kemudian kita juga harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak bahwa interaksi kita bersama Al-Quran itu harus senantiasa secara menyeluruh, bukan hanya sekedar membacanya, menghafalnya, tapi kemudian akhlaknya tidak diiringi dengan akhlak Al-Quran misalkan. Jadi ketika kemudian kita senantiasa berusaha untuk meluruskannya. Karena apa? Di sepanjang perjalanan, ketika kemudian kita mengawal keluarga dan mengajak anak-anak terutama untuk menghafal Al-Quran, itu banyak sekali yang saya rasakan pribadi, yang namanya godaan setan itu betul-betul luar biasa ya. Apalagi ketika kemudian kita mendapatkan capaian-capaian gitu ya. Ketika kemudian anak-anak berhasil, ketika kita juga berhasil, itu yang namanya setan itu berusaha sekuat tenaga bagaimana kemudian supaya niat kita tidak menjadi ikhlas lagi. Inilah yang kemudian harus senantiasa kita upayakan gitu ya.
dulu kami di Ma'had pernah curhat ya kepada Ustadz gitu. Gimana kemudian kok sepertinya tidak mudah ya untuk kemudian menjaga agar keikhlasan niat ini akan senantiasa kita rasakan. Ustaz, banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun pada Allah SWT, bertaubat, itu adalah usaha-usaha untuk senantiasa kita meluruskan niat, insya Allah. Sehingga ketika ada sesuatu yang ada lintasan-lintasan hati, ada lintasan pikiran kita yang kemudian itu bisikan-bisikan setan yang ingin berusaha membelokkan niat-niat itu, kita senantiasa kembali kepada Allah SWT, beristighfar dan mohon ampun gitu, agar kemudian ketika di tengah perjalanan itu kita menjadi lurus lagi. Nanti kalau ada lintasan lagi, kembali lagi pada Allah, luruskan lagi. Begitulah, karena memang tidak akan pernah selesai. Pertempuran antara setan ya dengan orang-orang beriman, ya, godaan setan kepada orang-orang beriman tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat nanti. Maka memohon pertolongan Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang bisa menghindarkan kita dari godaan setan, yang bisa menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. Hanya Allah SWT, tidak ada yang lain. Maka senantiasa memohon pertolongannya, senantiasa menitipkan anak-anak, menyebut nama-namanya di sudut-sudut panjang kita, untuk betul-betul kita memohon pada Allah SWT agar Allah menjaga anak-anak itu bagian dari bagaimana kemudian kita senantiasa berusaha untuk meluruskan niat kembali. Selanjutnya ada dimulai dari diri sendiri. Saya merasakan ketika kemudian kita hanya ngomong saja tanpa kemudian kita melakukannya, itu anak-anak ya paling hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kita nggak usah banyak ngomong, kita melakukannya, kita memberikan contoh, kita berusaha untuk mengajaknya, maka insya Allah anak-anak itu bisa melihat, oh ternyata orang tuaku tuh nggak hanya memerintah, tidak hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi betul-betul mereka juga melaksanakannya. Maka inilah yang kemudian harus kita mulai, begitu ya. Dulu saya merasakan bagaimana ketika kebanyakan ngomel, kebanyakan ngomong, begitu ya, nggak mempan buat anak-anak. Tapi ketika kemudian saya sendiri yang setoran, saya sendiri yang berusaha untuk bagaimana berjuang, begitu ya. Karena di awal-awal pertama menghafal itu, saya harus mendetok kalau kata ustazah saya ya. Ya harus detok tuh banyak jinnya tuh Mbak, kata ustazah saya. Saya ingat banget 3 bulan pertama menghafal itu saya tiba-tiba seperti sakit nggak jelas gitu ya. Jadi setiap bangun jam 2, jam setengah 2, jam 1, jam 2 gitu ya, paling lambat saya merasa badan itu seperti meriang, kemudian panas dingin, kemudian meler, kemudian bersin-bersin, mata keluar air juga, gitu, kemudian kepala berdenyut-denyut begitu ya. Dan kalau saya bawa ke dokter selalu bilang, ibu ini kena sinusitis, nggak boleh bangun terlalu pagi, nggak boleh kena dingin-dingin dan sebagainya, dikasih antibiotik. Tapi Masya Allah gitu ya, ustazah saya mengatakan, itu detok Mbak, gitu. Itu detok Mbak. Karena memang perlu perjuangan untuk kemudian bisa membiasakan ya, bisa kemudian hati senantiasa sama Al-Quran, karena mungkin ada jin-jin yang ikut dalam aliran darah kita, sehingga kemudian itu perlu dibersihkan, sehingga itu sampai ke jasad rasanya. Kata beliau, udah Mbak, pokoknya tetap bangun, tetap lakukan, tetap pokoknya jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Enggak, insya Allah enggak sampai mati, sampai begitu. Saya ingat banget ya, insya Allah gitu. Ustazah saya mengatakan, pokoknya kerjakan terus, nggak usah berhenti. Dan itu benar-benar merasakan 3 bulan saya dalam kondisi seperti itu, nggak minum obat, nggak ke dokter, alhamdulillah selesai sendiri itu yang ngomong bersin-bersin, panas dingin, berdenyut-denyut, kemudian meriang itu ketika bangun pagi, sampai seperti itu. Ya, nah mulai dari diri sendiri. Kemudian menempatkan Al-Quran sesuai dengan proporsional jiwa anak. Jadi jangan dipaksa ya, kalau
Ustadz dan Ustazah saya itu merasakan bahwa tumbuhkan kecintaan anak kepada Al-Quran tidak dengan paksaan, tapi sesuai dengan fitrahnya, jiwanya, begitu ya. Sehingga kemudian kita pun bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak kapan kemudian mereka bermain, kapan kemudian mereka harus kembali bersama Al-Quran, kapan kemudian mereka harus melaksanakan tugas-tugas yang lain. Maka insya Allah ketika kita bisa membicarakan itu, bermusyawarah dengan anak-anak, dengan tetap memperhatikan kondisi kejiwaan anak-anak, maka ketika kemudian anak-anak itu sudah ngeklik, ya bahasa saya itu, kalau sudah ngeklik, anak-anak itu akan lebih cepat daripada kita. Saya betul-betul merasakan ya bagaimana kemudian anak saya mendahului saya begitu ya di hafalannya, dan kemudian dia menyampaikan menyampaikan aku mau di pesantren, aku mau belajar, dan sebagainya gitu. Pada awalnya sangat tidak pernah saya bayangkan begitu ya, tapi ternyata Masya Allah gitu kan, kemudian jiwa yang bersih itu sudah Allah bimbing, sudah Allah arahkan, maka itu tidak menjadi hal yang sulit. Bagaimana kemudian di masa anak-anak mereka harus bangun malam, harus ziyadah, harus murojaah, harus ujian, gitu ya, seperti itu. Jadi kemudian ini yang senantiasa diajarkan oleh guru-guru saya pribadi ya, untuk kemudian menempatkan Al-Quran itu sesuai dengan proporsional jiwanya. Kemudian disiplin waktu. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus disiplin waktu. Jangan kemudian kita sebagai orang tua, ya kalau waktunya mood, disiplin, waktunya enggak. Nanti anak-anak juga akan melihat, oh ini juga seperti itu, gitu ya. Jadi disiplin waktu, kita punya waktu wajib, kita sampaikan kepada keluarga kita, ini waktu wajib saya bersama Al-Quran. Sehingga kemudian mereka pun juga, anak-anak bersama suami dan anak juga akan berusaha untuk kemudian memahami dan juga berusaha untuk menghargai, oh ternyata ini jam segini waktu wajib Umi bersama Al-Quran, dan segini waktu wajib anak pertama, anak kedua, dan ketiga, dan sebagainya. Punya suami untuk berinteraksi bersama Al-Quran. Mempunyai waktu wajib yang itu tidak boleh tidak, ya. Maksudnya kita harus berusaha untuk sekuat tenaga dalam kondisi apapun kita melaksanakannya, begitu ya. Maka insya Allah dengan disiplin waktu itu kita akan bisa kemudian membuat target-target, dan juga kemudian kita bisa berusaha untuk melaksanakan atau menjalankan target-target itu. Gitu. Karena kalau kita tidak ada waktu wajib bersama Al-Quran, tidak ada disiplin waktu bersama anak-anak dan sebagainya, gitu ya, maka waktu itu akan kok habis aja, gitu ya. Tapi kalau insya Allah kita senantiasa disiplin waktu, bahkan tempelan-tempelan ya, kalau bisa di tempat-tempat yang kita setiap hari sering lewat di situ, di kaca, di lemari mungkin, atau di kamar, atau di tempat-tempat mana yang kita sering ada di situ, kita biasakan untuk jadwal-jadwal itu kita tempel. Maka insya Allah itu akan mengingatkan kita. Selanjutnya memilih metode yang tepat, ya, memahami perbedaan karakter, bakat, dan kecenderungan anak. Karena memang tidak semua anak mempunyai metode belajar yang sama. Ya. Jadi kalau anak saya yang pertama itu mirip dengan saya, dia visual ya. Jadi dia akan lebih mudah kalau digambarkan. Gitu. Ketika ingat dia tiba-tiba gambar gunung, gambar ini, kenapa nak? Aku lagi ngapalin ini, gitu. Lagi ngapalin ayat-ayat yang tentang gunung, tentang sungai dan sebagainya, gitu. Bahkan kalau saya beli Quran tulis itu ya, Al-Quran Syamil itu punya Quran yang dia Quran tulis, gitu. Jadi kita nulis lagi ayat-ayat Al-Quran itu, dan bagi saya merasakan sangat terbantu sekali untuk merojaah dengan seperti itu, gitu. Untuk metode yang tepat. Sedangkan anak saya yang kedua, dia auditori.
dia lebih mudah dengan mendengarkan. Jadi sekali ditalaki, begitu kemudian dia mendengarkan mendengarkan hafalan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian dia lebih mudah untuk cepat ya daripada kemudian memvisualisasikan. Jadi perbedaan ya, anak saya yang ketiga itu juga auditori, jadi sering lebih mudah untuk mendengarkan sehingga kemudian dia lebih suka untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah selanjutnya ada kuncinya ada di anak pertama. Kalau saya ini mendapatkan tips dari Ustazah Riyaningsih ya, sama Ustazah Yoyo Yusroh almarhumah. Jadi beliau mengatakan waktu itu di salah satu seminar yang saya ikuti bahwa kalau kita bisa pegang anak pertama kita, maka insya Allah sebenarnya adik-adiknya itu tinggal ngikutin aja gitu. Maka kuncinya di anak pertama. Ketika kemudian kita punya anak pertama, bagaimana kemudian kita berusaha mengkondisikannya sehingga kemudian ketika si kakaknya itu sudah bisa kita kondisikan, maka adik-adiknya itu bahkan dia yang akan bisa membantu kita untuk mengkondisikan adik-adiknya, gitu ya. Ya, seperti yang saya rasakan, sangat terbantu sekali kemudian ketika adik saya lagi repot dan sebagainya, banyak tugas, banyak kegiatan-kegiatan, kemudian adiknya butuh talaki, butuh bimbingan dan sebagainya, kakak-kakaknya yang kemudian menghandle mengambil tugas-tugas saya begitu ya untuk kepada adiknya yang selanjutnya begitu. Membentuk lingkungan yang kondusif ini tidak bisa tidak gitu, jadi harus kita upayakan gitu, bagaimana kemudian rumah kita itu betul-betul kita upayakan jadi lingkungan yang nyaman untuk berinteraksi bersama Al-Quran. Bagaimana kemudian anak-anak tidak merasa tertekan, terpaksa, tidak menjadi beban gitu ya, dengan sukarela gitu, walaupun memang pada saat-saatnya pasti suatu saat ada kita hadapi ya kondisi-kondisi yang seperti itu ya, kondisi-kondisi yang mungkin ada perasaan-perasaan agak terpaksa dan sebagainya gitu. Seperti kayak anak-anak harus ujian sekian juz, harus tasmi sekian puluh juz dan sebagainya, itu dalam kondisi-kondisi yang mereka memang dalam butuh semangat, butuh penguatan seperti itu. Insya Allah ketika kemudian kita saling mengingatkan, kita saling menjadi teman gitu dalam beribadah, misalkan kemudian ini apalagi Ramadan gitu ya, kita janjian nih sama anak-anak, tarawehnya kita mau juz berapa yang akan kita gunakan untuk sholat, qiyamulailnya dan sebagainya. Nah itu insya Allah anak-anak kan juga akan merasa memiliki gitu ya. Jadi juga nggak mentang-mentang misalkan saya udah maunya murojaahnya juz sekian gitu, anak-anak nggak diajak begitu ya. Jadi yang saya rasakan ketika kemudian kita ingin membentuk lingkungan yang kondusif, ya anak-anak juga harus diajak bagaimana kemudian dia juga berperan dalam membentuk lingkungan yang kondusif itu. Bagaimana ketika ada perselisihan pun begitu, ketika ada hal-hal yang membuat tidak nyaman di rumah gitu, akhirnya kemudian bisa dikembalikan lagi gitu ya dengan dengan kembali kepada Al-Quran itu insya Allah. Ya mungkin itu sudah diingatkan oleh Teh Meti ya, 1 menit lagi waktunya habis gitu. Nanti mungkin bisa diperdalam dengan tanya jawab gitu ya. Jadi sekali lagi ini semata-mata hanya karunia Allah SWT begitu ya. Saya betul-betul latar belakang pendidikan saya tidak ada pendidikan agamanya sama sekali begitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan kesempatan. Saya juga kalau tadi melihat Ustadz Sofyan, Masya Allah gitu ya, bahasa Arabnya luar biasa gitu ya. Dan saya pun juga bahasa Arabnya masih belajar terbata-bata. Tapi inilah karunia Allah SWT, pertolongan Allah SWT, bahwa ternyata ya berinteraksi bersama Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran itu tidak harus nunggu punya ilmu agama dulu, harus nunggu punya bisa baca
bahasa Arab secara fasih dulu. Maka insya Allah kita upayakan bagaimanapun juga apa dulu yang bisa kita bisa, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan menambal-nambal, menyempurnakan apa-apa yang mungkin kita belum dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kepada Mbak Ruli yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Saya jadi teringat kisah tentang bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran pada saat ibadah haji tahun berapa Mbak ya? 2017 ya. Alhamdulillah pada saat itu saya sudah terhubung dengan Mbak Ruli dan ketika beliau di Mekah ya sering chat gitu ya dan memohon doanya agar bisa menyelesaikan hafalannya di Masjidil Haram ya. Dan alhamdulillah biiznillah pada saat itu Mbak Ruli dengan kondisi yang mungkin mepet waktu ya Mbak ya. Iya. Bisa membayangkan sampai ditungguin Ustadz Heri ya pada saat sampai itu. 2 jam 2 malam. 2 jam 2 malam itu pada akhirnya bisa menyelesaikan hafalannya di Masjidil Haram. Masya Allah, ini adalah semua karena karunia Allah semata. Sedikit mungkin saya simpulkan bahwa ketika kita memiliki impian menjadi ahlul Quran itu bukanlah sesuatu yang mustahil ya. Kita memiliki anak-anak yang hafiz dan hafizah itu juga bukan sesuatu yang tidak mungkin manakala kita berani bermimpi. Bahkan mimpi itu kalau tadi Ustadzah Ruli menyampaikan mimpi itu sudah ada ketika beliau menikah ya. Jadi memang di sini awalnya dari mimpi, maka dari mimpi itu insya Allah akan menjadi sebuah motivasi yang akan bisa menyampaikan kepada tujuan hidup kita. Intinya adalah bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah, karena semuanya bisa terwujud ya, karena kuasanya, karena Allah yang memampukan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita cerdas atau pandai menghafal, tetapi semata karena memang hati kita yang Allah lapangkan untuk bisa mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau menghafal Al-Quran dan istiqomah sampai akhir hayat.